Nama saya Albertus Christian, saya kelas 8A dari Gita Bangsa School. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait struktur rumah adat dengan struktur makhluk hidup. Saya telah mengambil contoh struktur rumah baloi dengan struktur trakea pada manusia. Rumah baloi dibangun pada tahun 2004 oleh H. Mokhtar Basri Idris selaku kepala adat suku Tidung. Pada tahun 2006, rumah adat ini diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, yang pada tahun 2012 berubah menjadi Kalimantan Utara. Hal itu bisa terjadi karena rumah baloi dibangun menghadap ke utara, sedangkan pintu utamanya menghadap ke selatan. Biasanya rumah baloi digunakan sebagai balai adat atau tempat tinggal kepala adat, sehingga bangunannya mengutamakan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud adalah untuk menyelesaikan perkara adat yang terjadi dalam masyarakat suku Tidung. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukun yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya mereka tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak. Namun ternyata tak semua masyarakat Tidung menyebut diri mereka sebagai keturunan Dayak. Ada juga yang disebut dengan Tidung Ulun Pagun, kelompok di daerah pesisir. Sebenarnya ada 3 versi asal mula suku Tidung, yaitu versi masyarakat Tidung, versi pemerintahan Hindia Belanda, dan versi pemerintahan Republik Indonesia. Seharusnya suku Tidung tidak boleh mengambil keputusan sepihak. Mereka harus mendiskusikannya dengan pemerintah. Kembali pada topik utama, yaitu struktur trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari paru-paru dan menuju paru-paru. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia yang menghubungkan naring ke bronkus paru-paru. Dapat dilihat bahwa kesamaan dari contoh tersebut adalah rumah baloi memiliki 3 sisi yang berbeda. Setiap sisinya terdapat 1 ruangan. Trakea juga memiliki 3 sisi yang berbeda, sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Terdapat kesamaan lainnya yaitu rumah baloi sebagai tempat mengalirkan aspirasi atau suatu perbedaan pendapat suku Tidung dan trakea sebagai tempat mengalirnya udara dari paru-paru maupun menuju paru-paru. Mereka sama-sama mengalirkan sesuatu walaupun isinya yang berbeda. Maka dari itu, dengan adanya rumah baloi di wilayah masyarakat suku Tidung, maka mereka harus saling menghargai pendapat, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, dan mengutamakan kepentingan bersama untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Terkadang kita juga harus memilih pendapat yang masuk akal dan memilih kata dengan bijak agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga tidak boleh mengikuti budaya yang menyimpang dari perilaku Pancasila selaku landasan negara kita. Maka dari itu, kita harus memilih apa yang benar dan apa yang buruk bagi kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.